Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita semua, sehingga Allah bentangkan nikmat tersebut untuk kita agar kita bisa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah dan juga membaca Al-Quran dengan tadabbur. Maka mari jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama salurkan rasa syukur kita dengan membaca Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-12 insyaallah. Surah Al-An'am ayat yang ke-12. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Qul lillah. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati la raiba fi. Ila yaumil qiyamati la raiba fi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina khasiru artinya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, liman ma fis samawati wal ardh. Milik siapa apa yang ada di langit dan di bumi. Milik siapa apa yang ada di langit dan di bumi. Qul lillah. Qul lillah. Katakanlah itu milik Allah. Katakanlah itu milik Allah. Kataba ala nafsihi. Kataba ala nafsihi. Dia telah menetapkan atas dirinya. Dia telah menetapkan atas dirinya. Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang. La yajma'annakum. La yajma'annakum. Sungguh dia akan mengumpulkan kalian. Sungguh dia akan mengumpulkan kalian. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. La raiba fi. La raiba fi.
tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Alladzina khasiru anfusahum. Alladzina khasiru anfusahum. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Fahum la yu'minun. Fahum la yu'minun. Mereka itulah orang yang tidak beriman. Mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayat ini menambah rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam surah Al-An'am ayat ke-12 ini, bertanya kepada kita. Qul liman ma fis samawati wal ard. Tanya ya Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan ini pun pertanyaan untuk kita juga, Pak. Liman ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di bumi dan di langit itu milik siapa? Jadi jamaah subuh, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini pertanyaan yang disebut dengan pertanyaan inkari, soal inkari, yang jawabannya sudah pasti dan tak perlu lagi dijawab. Karena jawabannya sudah pasti. Bukan berarti tidak tahu, tapi untuk meyakinkan, ya. Maka pertanyaan ini salah satu di antara hikmahnya adalah menjadikan kita sadar tentang siapa diri kita dan sadar apa yang kita miliki ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi ini kan milik Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa apa yang ada pada diri kita ini merupakan milik kita sendiri dan tidak ada yang memiliki hal itu kecuali kita. Padahal jelas tentu semua apa yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Mata milik Allah, udara milik Allah, air milik Allah, cahaya milik Allah. Semua apa yang kita dapatkan hari ini merupakan milik Allah. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah menjadi milik Allah, maka kita harus pandai menjaga dan merawat hal tersebut, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita analogikan ketika kita masuk ke dalam rumah, kita masuk ke dalam rumah seseorang, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak Ibu akan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya kemudian memakainya sesuka hati sampai rusak? Tidak mungkin kan? Pertanyaannya, jawabannya adalah pasti akan dirawat dan dijaga. Kemudian apa kita dituntut untuk memunculkan rasa takut ketika merusak barang tersebut dan juga malu jikalau tidak memakainya dengan tanpa izin. Maka begitulah Pak syariat Islam. Syariat Islam pun memperlakukan kita tuh agar kita berbuat seperti itu pula, menghadirkan rasa takut dan rasa malu ketika berbuat sesuatu. Karena apa? Karena sampai hari ini kita ini numpang, Pak. Kita numpang di buminya Allah, kita numpang di tanahnya Allah, kita numpang dari udara dari Allah. Tapi apa? Kata ba'ala nafsihi rahmah, saking sayangnya Allah kepada kita dan Allah pun menetapkan rasa kasih sayang tersebut pada dirinya, kita digratiskan hari ini. Sampai hanya saja ada tuntutan, Pak. Udara yang kita hirup
lisan yang kita berucap dengannya, makanan yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita, itu akan dituntut, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Apa yang kamu dapatkan pada hari ini sampai hari kematian itu akan dikumpulkan dan akan ditanya pada hari kiamat. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya siapa diri kita? Diri kita ini hanyalah makhluk ciptaan Allah. Tugas kita hidup di dunia hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita. Maka ketika kita sudah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tugas orang tua kepada anaknya, jang pameserkeun ieu, tidak ada tidak ada alasan atau tidak ada penolakan ketika ada perintah dari orang tua, sebagaimana Allah juga kepada kita. Ketika Allah memberikan perintah beribadahlah kepadaku, maka beribadah. Dan jangan sampai mempersekutukan Allah. Karena apa? Allah sudah berikan udara, Allah berikan air minum, Allah berikan pakaian, Allah berikan makanan untuk kita, bahkan Allah berikan kendaraan. Maka hal-hal itu harusnya membuat kita sadar siapa diri kita. Maka kita tidak pantas untuk menolak ataupun tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita tadabburi ayat yang ke-12 ini, maka akan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Manfaat, kemudian hikmah yang bisa kita ambil. Kan sekarang kadang kita suka mendengar bahwa kenapa seseorang tidak mau sholat, ari anjeun nah alim sholat, da mulut-mulut abdi sampean sabdean abdi gitu kan, bahasa lemes nama gitunya, pandangan abdi beres rek sholat henteu ya terserah abdi kan gitunya. Justru jawaban seperti itu salah. Mata itu milik Allah, matamu milik Allah, tanganmu milik Allah, kakimu milik Allah. Maka apa yang milik Allah kerjakanlah sesuai perintah Allah. Jangan sampai menyombongkan diri, karena tidak ada yang pantas menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-12 ini Allah tutup dengan kalimat alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita mafhum mukhalafahnya dikembalikan dari itu, bahwa orang yang tidak beriman, orang yang tidak menjaga apa yang milik Allah, itu adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka punya harta tidak digunakan untuk kebaikan, tidak disedekahkan, tidak dizakatkan. Mereka punya kaki tidak dilangkahkan ke masjid untuk beribadah. Mereka punya jidat, punya kepala tidak pernah dilakukan untuk bersujud. Mereka itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Mereka mau sujud mau tidak akan dikumpulkan pada hari kiamat. Mereka mau beriman ataupun tidak, mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat. Orang yang beriman pasti selamat, tapi orang yang tidak beriman akan mendapatkan kecelakaan. Nah, kata Allah seperti itu. Mau beriman mau tidak, orang semua manusia itu akan dikumpulkan. Maka jamaah subuh yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ayat ini menambah rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan meneguhkan hati kita untuk tidak serta-merta mengatakan sesuatu yang dimurkai Allah, dan untuk tidak serta-merta menjalankan atau melangkahkan kaki kita ke tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini milik Allah, kita terbuat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama jaga apa yang sudah Allah berikan pada kita, dan mari kita jaga dan perbaiki apa yang itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.